perkenalkan, nama saya Rosila, saya mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi PGPAUD Regular Plus dengan NIM 186205093. MK, Metode Perkembangan Sosial Emosional pada Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Nina Yuminar Priyanti MPD dengan program studi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS membahas tentang temper tantrum, yaitu permasalahan pada anak usia dini dengan aspek perkembangan sosial emosional. Temper tantrum adalah suatu ledakan amarah yang sering terjadi pada anak usia 3-6 tahun, yang ditandai dengan tindakan menangis, menjerit-jerit, melempar benda, berguling-guling, dan memukul. Apabila anak belum mampu mengendalikan emosinya, otomatis akan menghambat perkembangan sosial emosional anak. Hal tersebut bisa berdampak pada kemampuan bersosialisasi. Kemampuan bersosialisasi sebagai fondasi bagi anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Secara lebih luas, ketidakmampuan anak berperilaku sosial yang diharapkan masyarakat dapat membuat anak menjadi terkucil di lingkungannya, tidak terbentuk percaya diri, dan anak akan menarik diri dari lingkungan. Saya memberikan contoh yaitu seorang ibu pergi ke pasar bersama dengan anaknya yang sudah bersekolah di TK. Anak melihat begitu banyak mainan atau makanan dan sang anak meminta untuk dibelikan. Namun, permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh ibunya. Hal yang tidak terduga yaitu anak menangis sekeras-kerasnya sambil berguling-guling di lantai pasar. Bahkan menjerit-jerit. Ibunya berusaha membujuknya, namun anak terus semakin menjadi-jadi. Semua mata tertuju pada ibu dan anaknya. Peristiwa anak yang menangis, menjerit, dan berguling di lantai yaitu disebut temper tantrum. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab temper tantrum. Temper tantrum ini dapat terjadi karena anak belum mampu mengontrol emosinya dan mengungkapkan amarahnya secara tepat. Hal ini akan bertambah parah apabila orang tua tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada anaknya. Reaksi yang muncul dari orang tua apabila tidak memahaminya yaitu tidak dapat mengendalikan emosinya karena malu, jengkel, kesal, dan merasa bingung menghadapi perilaku anaknya. Mengenal beberapa jenis tantrum pada anak, ternyata jenis tantrum itu berbeda-beda loh. Berikut ini diantaranya. Yang pertama, tantrum manipulatif. Tantrum manipulatif adalah tindakan yang dilakukan oleh anak-anak ketika keinginannya tidak terpenuhi dengan baik. Ini adalah tantrum yang dibuat-buat oleh anak-anak untuk membuat orang lain memenuhi keinginannya. Perlu diingat, tantrum manipulatif tidak terjadi pada semua anak. Kebanyakan tantrum manipulatif muncul akibat adanya penolakan. Yang kedua, tantrum frustasi. Umumnya, tantrum frustasi yang terjadi disebabkan karena anak belum bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Contohnya seperti kelelahan, kelaparan, atau gagal melakukan sesuatu. Ada beberapa tips untuk orang tua jika anak mengalami tantrum frustasi, yaitu dengan dekati anak dan buatlah anak menjadi tenang, kemudian bantu anak untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa dia lakukan. Setelah anak tenang dan berhasil melakukan apa yang dia inginkan, berikan penjelasan kepada anak bahwa perilaku yang dilakukan tidak baik. Nah, jika ada yang menanyakan tentang penanganan apa saja sih buat anak yang temper tantrum, di sini ada beberapa langkah
yang biasa dilakukan untuk menanganinya. Di antaranya yaitu 1. Berusaha tenang, yaitu dengan tarik napas dalam dan cobalah menenangkan diri menghadapi perilaku temper tantrum saat itu. 2. Identifikasi temper tantrum anak, yaitu identifikasi kembali apa yang dirasakan anak dengan bertanya atau mengatakan sesuatu kepada anak. Misalnya, apakah kata-kata mama membuatmu marah, tidak enak hati? Nah, begitulah kira-kira. Yang ketiga, buat anak menyatakan keinginannya. Bantu anak untuk menyatakan apa yang dia inginkan atau apa yang tidak diinginkan anak, dengan harapan agar anak tahu bahwa orang tuanya memahami, mengerti perasaan dan keinginannya. Misalnya, ibu tahu kamu tidak suka ibu berikan makanan ini, tapi kamu harus tahu bahwa ibu memberikan ini agar kamu menjadi sehat dan kuat. Nah, yang keempat, beri alternatif. Tawarkan beberapa alternatif lain. Misalnya, sekarang ibu tidak menginginkan kamu beli es krim, tapi kamu bisa beli roti atau susu, bagaimana? Nah, yang kelima, beri pelukan cinta. Bila temper tantrum berlangsung terus bahkan reaksi emosi anak semakin kuat, cobalah untuk memeluk anak dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Tentunya hasil ini bila anak tidak bertindak agresif seperti memukul atau menendang pada orang tua. Jika orang tua ingin memberi hukuman pada saat anak temper tantrum agar mereda, tetapi kegiatan itu harus dihindari ya. Justru untuk memperbaiki perilaku temper tantrum ini, orang tua harus dapat mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang pada anak. Baik, kesimpulannya yaitu anak yang menunjukkan perilaku temper tantrum jangan sekali-kali dimarahi dan diberi hukuman, karena temper tantrumnya akan semakin menjadi-jadi. Akan tetapi, berilah perlakuan yang nyaman, aman, menyenangkan, kehangatan, kelembutan, dan kesejukan pada anak dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, agar anak berbicara apa yang ia inginkan. Bukan berarti setiap keinginannya dipenuhi ya, tapi beri penjelasan alasan yang bisa dipahami anak. Apabila ada keinginannya yang tidak bisa dipenuhi, dan berilah alternatif lain untuk memenuhi keinginannya itu. Sekian video presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.